minggu. GBD artinya cemara. Ada pengumuman nih. Oh ya? Yuk kita lihat bersama. Oke, sebelumnya kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu dalam hidup kami. Saat pagi hari ini, kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami undang Engkau hadir di tempat kami. Biarlah nama-Mu kami tinggikan, nama-Mu kami agungkan. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Teman-teman, jangan suka ngambek, jangan suka marah ya. Karena itu gak baik loh. Pak, kamu tahu nggak kisah 12 pengintai? Apa ya? Ya udah, kita lihat tayangan berikut ya. Suatu hari, Tuhan menyuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan sebelum memasukinya.
Lalu Musa memilih 12 pemimpin, yaitu 12 orang kepala suku Israel. Dua belas orang ini disebut 12 pengintai yang pergi ke tanah Kanaan. Kedua-belas pengintai itu naik ke gunung untuk mengamati lalu masuk ke negeri Kanaan. Di tanah Kanaan, para pengintai melihat anggur yang besar dan orang yang besar. Setelah 40 hari, kemudian para pengintai pulang ke padang gurun Paran. Para pengintai menemui Musa dan menceritakan kabar tanah Kanaan kepada umat Israel. Sepuluh pengintai berkata bahwa di tanah Kanaan banyak raksasa dan kotanya besar-besar. Lalu bangsa Israel menjadi takut tidak dapat mengalahkan orang-orang di tanah Kanaan. Kemudian, dua orang pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb berkata di sana banyak susu dan madu serta anggur. Tetapi, umat Israel tidak mau masuk ke tanah Kanaan dan mereka mau melempari batu ke Yosua dan Kaleb. Shalom adik-adik, pagi ini kita akan belajar mengenai 12 pengintai yang dapat kita baca pada Bilangan. Nah, 12 pengintai itu mengingatkan kita supaya kita bersikap selalu optimis seperti Yosua dan Kaleb. Sementara 10 orang pengintai yang lain sifatnya pesimis. Terus bisa dibacakannya lebih lanjut ya. Nah, suatu hari Tuhan menyuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan sebelum memasukinya. Nah, kita hari ini juga belajar mengenai 12 suku Israel yang dipilih untuk mewakili supaya mereka mengintai ke tanah Kanaan. 12 suku Israel itu antara lain Ruben, Simeon, Yehuda, Isakar, Efraim, Benyamin, Zebulon, Manasye, Asher, Dan, Naftali, Gad. Kita ketahui Kaleb bin Yefune berasal dari suku Yehuda. Sementara Hosea bin Nun yang oleh Musa diberikan nama Yosua berasal dari suku Efraim. Nah, Kak Ros, 12 pengintai itu, pengintai apa sih artinya itu? Oh, pengintai itu adik-adik seperti pengamat atau memata-matai suatu tempat. Kemudian mereka ketika setelah kembali mengintai, mereka juga membawakan beberapa anggur, arah, dan juga beberapa buah delima. Nah, Yosua dan Kaleb berbeda dengan 10 orang pengintai lainnya yang mereka membawa kabar yang baik, kabar yang memberikan semangat. Tapi yang 10 lagi mereka justru mematahkan semangat bangsa Israel untuk pergi ke tanah Kanaan. Jadi kalau Yosua dan Kaleb itu punya pikiran cara pandang yang positif ya. Iya, optimis. Mereka optimis bahwa mereka sanggup untuk mengalahkan orang-orang yang tinggal di tanah Kanaan dan merebut tanah Kanaan menjadi milik mereka. Kita lanjut belajar ya. Apa sih arti optimis? Apa sih arti pesimis? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita dapat belajar bahwa optimis adalah orang yang selalu berpengharapan, punya cara pandang yang baik dalam menghadapi segala hal. Sementara orang yang pesimis adalah orang yang memiliki sikap atau cara pandang yang tidak mempunyai harapan. Jadi dia selalu khawatir, takut kalah, takut mengalami kerugian. Jadi orang ini adalah, orang pesimis adalah orang yang mudah putus asa. Seperti itu. Nah, bagaimana cara pandang positif atau optimis? Nah, di Bilangan 13 ayat 30 adik-adik, Kaleb berkata, tidak, kita akan maju
dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, di Bilangan 14 ayat 6-9, Kaleb dan Yosua juga berkata, negeri itu luar biasa baiknya, berlimpah susu dan madu. Tuhan akan membawa kita masuk dan memberikan negeri itu, asal taat kepada Tuhan dan kita tidak takut. Sementara 10 orang pengintai memiliki cara pandang yang negatif. Mereka pesimis. Dalam Bilangan pasal 13 ayat 31-33, kita dapat baca, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Kabar bohong, mereka juga menyampaikan kabar bohong. Negeri yang memakan penduduknya orangnya tinggi perawakannya, orang raksasa, sehingga kami seperti belalang aja. Nah, adik-adik bisa lihat digambarkan orang raksasa seperti apa perawakannya, tinggi besar. Nah, adik-adik, apa dampak cara pandang yang negatif ya kepada orang lain dan kepada diri kita sendiri? Maka akan terjadi sungut-sungut, ya, iman kita menjadi lemah, sehingga itu akan membawa kita kepada hukuman ketidaktaatan kepada Tuhan. Nah, adik-adik boleh lihat ya di gambar itu ya, bagaimana bangsa Israel bersungut-sungut sehingga mereka ya harus berada 40 tahun di padang gurun. Ya, harusnya mereka 40 hari ya mengintai, setelah mengintai tanah Kanaan, tetapi mereka tidak percaya kepada Tuhan hingga mereka berada di padang gurun selama 40 tahun. Nah, adik-adik, sementara Yosua dan Kaleb, dia memiliki perkataan yang positif, dia yang orang yang optimis, dia adalah orang yang taat dan percaya akan janji Tuhan, sehingga Yosua dan Kaleb mendapatkan perkenanan kasih daripada Tuhan, dan Tuhan membawa Yosua dan Kaleb masuk ke tanah Kanaan. Nah, adik-adik, apa nasihat bagi kita kalau kita menemukan pelajaran kita sulit, ada masalah, perasaan khawatir dan sedih ada di dalam hati kita? Nah, adik-adik boleh melakukan ini ya. Apa itu? Berdoa dan mengandalkan Tuhan. Tidak mudah menyerah, berkata positif atau berpikir positif. Nah, jadi adik-adik, apapun masalahmu pasti ada jalan keluarnya di dalam Tuhan. Nah, ada pepatah mengatakan ya, orat labora, bekerja sambil berdoa, sehingga adik-adik mampu atau bisa memiliki mimpi yang besar di dalam Tuhan. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini dari Yosua pasal 1 ayat 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Itu adik-adik pelajaran sekolah minggu kita hari ini. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada
adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang 12 pengintai. Nah, jadi adik-adik mari kita belajar bagaimana membangun karakter kita ya supaya lebih baik lagi, lebih positif dan optimis lagi, dan bagaimana juga membangun orang-orang yang di sekitar kita. Jadi sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, adik-adik mari kita berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita tutup mata dan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu, kami sudah selesai beribadah. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami belajar bagaimana memiliki pikiran yang positif, yang optimis Tuhan Yesus, supaya kami Tuhan hidup berkenan kepadamu. Tuhan Yesus, ajar kami anak-anak-Mu, supaya kami Tuhan Yesus Bapa yang baik, hidup di dalam ketaatan kepada Engkau. Hidup Tuhan Yesus mengandalkan Engkau dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak yang ada di rumah, dan juga Tuhan Yesus dimanapun mereka berada, Engkau menyertai, melindungi, memberikan kesehatan bagi mereka. Berkati juga setiap orang tua Tuhan Yesus, berikan mereka karunia dan juga Tuhan Yesus pengurapan untuk mendidik anak-anak mereka. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa buat anak-anak di seluruh dunia, biarlah juga mereka di dalam kasih Tuhan dan mereka semakin cinta kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Bapa yang baik, bagimulah kemuliaan, hormat untuk selama-lamanya. Adik-adik yang di rumah dan adik yang tempat ini, kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman yang rindu memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA berikut ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.